Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audi dengan NIM A1B1 19047. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prasyarat terbentuknya wacana. Sebelumnya, wacana merupakan suatu susunan bahasa tertinggi dan terlengkap yang di dalamnya terdapat kohesi dan koherensi. Adapun syarat-syarat terbentuknya wacana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, topik. Wacana sebagai hubungan dari serangkaian unsur kebahasaan memiliki suatu ide atau gagasan yang akan disampaikan dan diuraikan bentuk penjelasan yang pada dasarnya merujuk pada satu topik tertentu. Kemudian, topik yang diangkat akan memberikan tujuan tertentu. Tujuan dalam wacana didasarkan pada konteks wacana itu digunakan. Misalnya, wacana persuasif, yakni wacana yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan hal-hal tertentu. 2. Kohesi dan koherensi. Wacana sebagai serangkaian unsur-unsur bahasa yang menjelaskan suatu ide atau gagasan tertentu. Biasanya memiliki kepaduan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, atau biasa kita sebut kohesi, sehingga tercipta kepaduan makna atau koherensi. Kekohesifan dalam wacana yakni adanya keterkaitan antar klausa, antar kalimat, maupun antar simbol dengan unsur penjelasannya. Koherensi merupakan keterkaitan makna di mana koherensi dapat diperoleh dari penggunaan aspek-aspek gramatikal, misalnya konjuksi, preposisi, ataupun aspek semantik. 3. Proporsional. Proporsional merupakan keseimbangan makna yang dijelaskan dalam suatu makna. Misal, dalam suatu wacana yang terbentuk simbol dan kata, antara simbol dan kata atau kalimat yang menyertainya, atau sebagai penjelas simbol tersebut, merupakan satu kesatuan yang menjelaskan topik yang sama. Terakhir, keempat, tuturan. Tuturan dalam wacana merupakan bentuk tuturan baik secara tulis maupun lisan yang dalam wacana. Tuturan merupakan media untuk menjelaskan ataupun memaparkan topik dengan tetap memperhatikan kohesi dan koherensi. Berdasarkan prasyarat pembentukan wacana di atas, ada beberapa contoh bentuk wacana, diantaranya sebagai berikut. Pertama, wacana dalam bentuk tulisan. Wacana dalam bentuk tulisan mengarah pada konteks penyampaian topik wacana berdasarkan penggunaan bahasa tulis serta mengacu pada konteks tertentu. Misalnya, berdasar pada konteks penyampaian tujuan topik, yakni yang dibedakan menjadi wacana argumentasi, wacana persuasif, wacana narasi, wacana eksposisi, dan wacana argumentasi. Wacana dalam bentuk tulisan memperhatikan kohesi dan koherensi rangkaian unsur-unsur gramatikal. Yang kedua, wacana dalam bentuk dialog atau lisan. Wacana dalam bentuk dialog atau lisan merupakan wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan bahasa ujaran. Wacana dalam bentuk lisan memperhatikan bagaimana penyampaian topik kepada pendengar agar pendengar memahami topik yang telah dijelaskan atau diutarakan, serta bagaimana umpan balik yang diberikan pendengar terhadap topik yang telah disampaikan. Hubungan antara penyampaian topik dan umpan balik terhadap topik tersebut memiliki unsur kohesi dan koherensi yang sesuai sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak, biasanya penutur dan pendengar.
Yang ketiga, wacana dalam bentuk simbol. Wacana dalam bentuk simbol merupakan bentuk wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan simbol-simbol tertentu. Misal, di pinggir jalan biasa kita bisa melihat ada bacaan dilarang parkir di sini. Antara simbol dan satuan gramatikal merupakan satuan unsur kohesif dan koherensif. Tindak berbahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai the act of saying something. Konsep lokasi ini adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat atau tuturan dalam ini dipandang sebagai satu satuan yang terdiri dari 2 unsur, yakni subjek atau topik dan predikat. Yang kedua, tindak ilokusi adalah sebuah tuturan yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu. Dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Tindak ilokusi ini disebut sebagai the act of doing something. Tindak ilokusi sangat sukar diidentifikasi karena terlebih dahulu harus mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur. Dan terakhir ada tindak perlokusi. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.